Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menjadi Orang Tua Terhormat. Menjadi orang tua terhormat. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah ajaran ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yehezkiel 18 ayat yang kedua. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang orang tua. Bagaimana anak diajarkan menghormati orang tua dan orang tua belajar bagaimana menjadi orang tua yang terhormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi, di dalam setiap acara-acara keagamaan yang sangat besar di berbagai macam agama, termasuk dalam suasana Imlek budaya orang Tionghoa, sangat menekankan sekali yang namanya menghormati orang tua. Dan itu adalah sebuah perintah. Alkitab sangat jelas mencatat setelah menghormati Allah dalam Keluaran pasal yang ke-20. Perintah pertama, kedua, ketiga adalah untuk Tuhan. Dan perintah keempat, ingatlah hari Sabat. Dan perintah kelima, sebelum urutan-urutan hubungan dengan manusia, adalah yang paling ditempatkan pertama di dalam hubungannya dengan manusia, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebelum 10 perintah yang lain yang tema jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta ditempatkan di paling yang pertama dalam hubungan dengan manusia, yaitu menghormati orang tua. Dan kita semua sangat paham dan sangat tahu tentang bagaimana diajarkan menghormati orang tua. Para anak yang bisa menghormati orang tua, Allah menjanjikan umur panjang ada pada dirimu, dan Tuhan memberikan kesejahteraan, memberikan tanah perjanjian di masa depan setiap kita semua bagi mereka-mereka yang menghormati orang tua. Dan orang tua itu boleh dikatakan adalah wakil Tuhan di dalam mengasuh, mencukupi, mendidik, memberikan makan, memberikan rasa aman, perlindungan, dan segala sesuatunya. Sehingga menghormati orang tua adalah sebuah perintah yang sangat luar biasa sekali dicatat di dalam firman Tuhan. Selesai urusan dengan menghormati orang tua. Bagian yang kedua adalah untuk orang tua, yang tadi untuk anak-anak, yaitu menjadi orang tua yang terhormat. Apa itu menjadi orang tua yang terhormat? Ini bagian adalah untuk kita, para orang tua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi orang tua tidak serta-merta kita menjadi pandai, tidak serta-merta kita menjadi cakap, tidak serta-merta kita menjadi bijaksana, tidak serta-merta kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang tahu tugas dan fungsinya dan menjalankan peran orang tua sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Karena orang tua itu bukan Tuhan. Orang tua juga pendosa, orang tua juga banyak kelalaian, orang tua juga banyak kesalahan. Bahkan orang tua banyak melakukan perkara-perkara yang memalukan anak-anaknya. Sewaktu kita membaca di dalam Yehezkiel 18 ayat yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Sekali lagi saya ulangi. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Apa arti daripada ayat ini? Kelakuan-kelakuan orang tua yang buruk, itu anak yang mendapatkan dampaknya.
Artinya di sini kita bertemu dengan banyak orang tua yang tidak matang, tidak dewasa, yang kekanak-kanakan, yang egois, yang pemarah, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak setia. Sehingga sahabat seperjalanan mengajarkan anak menghormati orang tua, sudah banyak yang mengajarkan. Tetapi bagaimana kita menjadi orang tua yang terhormat, tidak hanya dihormati, tetapi terhormat. Maka itu tugas dan tanggung jawab kita yang paling utama sebelum kita ingin dihormati oleh anak-anak. Karena dihormati oleh anak-anak sesungguhnya adalah sebuah tindakan yang refleks yang akan terjadi dengan sendirinya tatkala para orang tua menjaga kehidupannya menjadi orang tua yang terhormat. Kehidupannya terhormat, karakternya terhormat, ucapannya terhormat, pikiran dan perasaannya terhormat, tanggung jawabnya terhormat, sikap kepada pasangan, kepada istri, kepada suami juga tindakan-tindakan yang terhormat. Sehingga sebelum dihormati maka Alkitab mengajarkan kepada kita juga para orang tua, jadilah orang tua yang terhormat. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar-benar melakukan peran orang tua sebagaimana Tuhan memberikan kasih, perlindungan, tanggung jawab, pendidikan antara Tuhan kepada anak-anaknya kita semua, dan antara kita orang tua juga kepada anak cucu kita yang ada di bawahnya. Kalau kita punya kebiasaan buruk, yaitu menjadi orang tua yang kurang terhormat atau tidak terhormat, pengeluh, bisanya marah-marah, bisanya menyalahkan, hanya ingin benar sendiri, tidak bisa dikoreksi, tapi lebih pandai mengoreksi orang lain. Kalau ada kelemahan dan kekurangan harus dibenarkan, tidak boleh ada yang protes, tidak boleh ada yang mengkritik, tidak boleh ada satu telunjuk pun yang tertuju kepada kita para orang tua. Sementara telunjuk kita sangat terbiasa menunjuk anak cucu kita, mantu kita, siapapun yang di luar diri kita, anggap seakan-akan kita lah yang paling benar dan yang lain menjadi tidak baik dan tidak benar. Maka ini orang tua yang tidak baik. Setiap keburukan yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana firman Tuhan katakan, ayah-ayah atau ibu-ibu makan buah mentah dan gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu. Sahabat seperjalanan, dalam suasana Imlek yang sangat luar biasa, ada penghargaan yang sangat luar biasa juga kepada para orang tua. Bagaimana anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua. Namun para orang tua pun harus berjuang bagaimana kehidupan kita itu menjadi orang tua yang terhormat, orang tua yang berkapasitas, orang tua yang membanggakan anak cucu kita, orang tua yang memberikan keteladanan, orang tua yang tatkala salah bisa mengaku salah, orang tua yang tidak hanya pandai menunjuk orang lain tetapi juga menunjuk diri sendiri. Karena belajar menjadi baik tidak hanya anak cucu dan mantu kita, tetapi kita sendiri harus terus belajar lebih baik. Terkadang anak kita bisa jauh lebih baik daripada orang tua, cucu kita bisa lebih baik daripada kakek dan neneknya. Karena proses pembelajaran bukan usia, bukan tua dan muda, tapi kesediaan hati yang terbuka untuk semakin serupa dengan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik lagi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jangan lupakan setiap kali ada event menghormati orang tua, itu pun juga disertai kita berjuang para orang tua bagaimana menjadi orang tua yang terhormat. Tidak hanya mendidik anak-anak menghormati orang tua, tapi didiklah diri kita masing-masing sendiri sebagai orang tua. Bagaimana kita berjuang menjadi orang tua terhormat. Kita bersyukur punya anak-anak yang menghormati orang tua, dan kita perlu bersyukur jikalau orang-orang tua kita dan kita sendiri sebagai orang tua berjuang juga menjadi pribadi-pribadi yang terhormat sebagai orang tua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah para sahabat seperjalanan diajarkan bagaimana menghormati orang tua, dan para orang tua berjuang untuk menjadi orang tua yang terhormat. Bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat menghormati orang tua dan selamat menjadi orang tua yang terhormat. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.